Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam Sobat KR53 dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali ya malam hari ini Anda bisa kembali menjumpai Sobat KR53. Kalau tadi siang sudah jumpa dengan tema yang berbeda ya, terkait dengan beras mahal. Nah, kalau malam hari ini kita bahas dengan tema yang berbeda ya. Kebetulan 8 Maret ini bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional. Nah, di sini sudah ada Hidup perempuan. sudah lewat itu yang hidup-hidup. Mati ya, wis. Nah, malam hari ini Ana tentunya nggak sendiri, sudah ada Neng Emma Rahmawati ya. Nah, ini baru pertama kali Iya. bintang tamu kita, newcomers Mari ya. kita beli. Mari kita viralkan. Ya, Neng Emma ini saat ini menjadi koordinator Gus Durian di Jombang dan juga mengelola pondok ya di sebelah ya, bukan sebelah makanan ya, tapi sebelah daerah Tebuireng, Cukir sana ya. Nah, kemudian di sebelah saya Penghuni tetap. ada Anan Sori. Nah, kali ini sebagai perwakilan dari Lingkar Indonesia untuk Keadilan. Nah, kita akan membahas tema tentang perempuan tentunya, dan juga kalau kita lihat ya, IWD ini sebenarnya sudah diperingati sejak 1975, ditetapkan oleh PBB ya. Nah, tujuannya memang bagaimana apresiasi ya kepada perjuangan perempuan untuk bisa menyetarakan diri, untuk berjuang baik dari bidang sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Dah, supaya Anda nggak ngobrol lebih panjang, kita persilakan Neng Emma untuk memberikan opininya tentang bagaimana sih peringatan Hari Perempuan Internasional ini dalam perspektif Neng Emma sendiri seperti apa? Monggo. Saya sebagai newcomer, gimana kalau yang senior Ojo sih, ojo. jadi terlalu bosen ini. Oke, jadi langsung saja ya. Selamat malam semuanya. Nah, sekarang sedang kurang dekat ya? Atau di Saya itu klipkan. nggak apa-apa. Oke, biar nggak. Oke. Terima kasih. Tentang International Women's Day ini sebenarnya yang menarik, sedikit koreksi, itu mulai diperingati secara internasional itu mulai tahun 1910. PBB mengakuinya baru Iya, mulai iya. tahun 1975. Tapi itu juga didasarkan pada aksi pada tahun 1908 ketika perempuan-perempuan di Amerika itu, mungkin sekitar 15 ribuan perempuan di Amerika itu berdemonstrasi menuntut pengurangan jam kerja, gaji yang lebih tinggi, dan juga hak untuk memilih. Jadi sampai tahun 1908 perempuan di Amerika belum memiliki hak pilih ya. Seperti itu. Dan pada tahun 1910 itu ketika ada konferensi perempuan internasional, ada yang mengusulkan agar tanggal 8 Maret ini diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Jadi awalnya memang dari gerakan buruh perempuan di Amerika. Seperti itu. Nah, kemudian yang menarik pada tahun ini, setelah sekian lama ya, kalau berarti udah lebih dari 1 abad Hari Perempuan Internasional ini diperingati. Ya, pada tahun ini, tahun 2024, temanya itu kan Inspire Inclusion. Jadi menginspirasi inklusi. Ya, jadi tidak hanya untuk perempuan, tapi juga untuk semua kelompok begitu. Jadi yang kita bayangkan adalah bagaimana kita membayangkan sebuah dunia yang bebas dari ketidaksetaraan, ketimpangan gender seperti itu. Sampai detik ini, biarpun sudah 1 abad lebih perjuangan Hari Perempuan Internasional ini diperingati, ternyata kesetaraan yang diinginkan itu belum benar-benar setara. Padahal kan perempuan itu 50% lebih penduduk dunia itu adalah perempuan gitu kan. Jadi separuh lebih penduduk dunia itu perempuan, tapi ternyata perempuan itu
tidak selalu dianggap setara dengan laki-laki. Perjuangan untuk meraih kesetaraan posisi di segala bidang ya, baik publik maupun domestik itu masih harus diperjuangkan di banyak tempat seperti itu. Jadi biarpun udah seratusan tahun itu pun masih ya gitu lah. Masih ada persoalan yang belum selesai masih ya, harus masih ada diperjuangkan terus. Karena itu momen 8 Maret ini menjadi apa ya, semacam perayaan untuk kita melihat kembali bagaimana perjuangan perempuan, perjuangan kesetaraan gender ini berjalan gitu sejauh ini. Setelah 1 abad lebih, bagaimana? Apakah kita masih banyak yang harus dikerjakan? Sebenarnya iya sih memang. Tapi kita juga bisa sambil merayakan adanya perkembangan, bagaimana perkembangan ini ya, keterlibatan perempuan di ranah publik maupun domestik. Kalau domestik sih memang selama ini selalu diidentikan dengan perempuan. Jadi pelibatan perempuan di ranah publik lebih tepatnya ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini emang nanti kita lanjut lagi ya. Nah, kalau Aan. Nah, kamu dari perspektif ini kan lingkar Indonesia untuk Keadilan. Nah, sejauh ini kamu lihat perempuan-perempuan ini, apakah mereka cukup punya kemampuan, kesempatan untuk bisa memperjuangkan keadilan, terutama buat mereka yang menjadi korban kekerasan ya? Karena sampai detik ini kekerasan terhadap perempuan masih terjadi. Nggak hanya di domestik itu pasti masih ada, ke KDRT, kekerasan terhadap anak itu masih ada. Tapi kekerasan di publik, di tempat umum, di tempat kerja, di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat kerja itu masih terjadi. Kalau dari perspektif Aan, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab ketidakadilan masih dialami oleh perempuan ini? Oke, guys. Apa ya, Nur? Itu kan menurutku ada banyak faktor ya kenapa kok seperti itu ya. Selama ini teori dan narasi yang mainstream itu adalah mereka masih dilindas oleh dalam tanda petik laki-laki kayak gitu ya. Tapi sampai sejauh ini itu kan itu tidak sepenuhnya benar bahwa tidak semua laki-laki itu juga melakukan represi terhadap itu. Tetapi yang ingin aku katakan begini, dari beberapa analisisku menyangkut soal masih kuatnya praktek kekerasan terhadap perempuan itu karena dalam benak laki-laki yang dicepokkan ke kami ini, nggak serius ini, anakku ini laki-laki. Iya. Kami ini itu kan entah ini konstruksi, entah ini ada kaitannya dengan urusan yang syaraf atau hal yang berkaitan dengan ini. Laki-laki itu merasa dirinya itu born to be protector, gitu. Jadi dilahirkan untuk melindungi. Terlahir untuk melindungi, gitu kan. Jadi kami tidak terlalu suka kalau misalkan ada banyak di antara kami yang tidak terlalu suka kalau melihat katakanlah quote-unquote perempuan mandiri yang sepenuhnya, karena itu nah kalau terlalu mandiri mereka nggak butuh aku, lalu gunanya apa aku gitu. Jadi awalnya ini memang bagus ya, awalnya itu melindungi itu kan bagus ya, itu bagus. Tetapi kebablasan itu begini, akhirnya atas nama perlindungan maka ia melampaui batas, termasuk untuk menafsirkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh makhluk yang ia merasa lindungi, gitu. Kayak gini kan, kita ini kan orang tua ya, kita kan sudah menjadi watak dari orang tua itu untuk melindungi anak. Tiba-tiba kemudian anak itu memilih untuk hujan-hujan, which is itu katakanlah dalam konstruksi kita ya. Ojo udan-udan le, nduk loro gitu. Itu bagus ya. Yang pada umumnya. Iya. Jadi kemudian atas kehendak untuk melindungi, maka kemudian ia berusaha untuk mencintai dengan cara memproteksi itu sendiri. Misalkan ini muncul ya Nur ya, misalkan soal
yang paling ekstrim aja lah, yang paling ekstrim misalnya kenapa perempuan tidak boleh misalkan keluar malam terutama di wilayah-wilayah tertentu ya, artinya tabu. Wong wedok nongkrong ngopi di atas jam 10 itu di wilayah Jombang itu masih dalam tanda petik dianggap tabu, tapi di wilayah-wilayah yang lain tidak. Itu ya karena itu tadi ada semacam kayak stimulus di dalam dunia kita, terutama dunia laki-laki itu, di mana ia merasa dirinya ditakdirkan untuk melindungi, namanya saja melindungi, maka otomatis statusnya kan Di atas. merasa dirinya seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga kemudian karena mereka banyak memiliki power, merasa memiliki power, maka kalau bagi yang nggak kuat ada abuse of power itu sendiri. Itu juga kemudian dipertegas dengan misalkan masih timpangnya situasi ekonomi kita gitu. Situasi ekonomi di mana meletakkan laki-laki itu sebagai pilar utama di dalam di dalam bagian dari produksi. Aku keluarga ASN seperti itu. Jadi kalau ASN laki-laki itu ada jadi kalau ASN laki-laki dia itu dapat tunjangan dari negara atas nama keluarga sebagai kepala keluarga, tapi itu tidak dimiliki tidak. ASN itu adalah perempuan dan lain sebagainya. Jadi bagiku kekerasan itu muncul karena power. Jadi kalau kamu lihat film Disclosure ya, Disclosure itu film yang bagus ya. Dia bilang seperti ini bahwa kekerasan sexual harassment is about a power. Jadi kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu adalah selalu berkaitan dengan kekuasaan. Yang melakukan pelecehan seksual dan kekerasan seksual itu mesti orang-orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada itu. Pasti itu. Biasanya laki-laki memang. Tapi di film Disclosure itu kebetulan stafnya laki-laki dilecehkan sama direkturnya yang perempuan gitu loh. Sesuatu yang nggak biasa ya. Sesuatu yang nggak biasa. Kamu harus nonton itu kan, Michael Douglas dengan itu. Nonton film itu bagus sekali. Jadi yang ingin aku katakan, nah ketika yang menarik lagi Nur soal power itu semakin kuat menajam manakala power ini kemudian di-endorse secara berlebihan menggunakan justifikasi teks agama. Teks agama itu nggak bisa. Susah. Yang pertama kali terpikirkan yang pemberi power itu siapa? Negara, konstruksi sosial, atau agama? Kalau dalam pandanganmu, karena power itu nggak ujuk-ujuk gitu kan? Aku nggak tahu ini teori Durkheim itu kan begini. Emile Durkheim itu bapak sosiologi. Dia bilang begini. Bapak sosiologi yang terkenal, dia bilang seperti ini bahwa kecenderungan sebuah negara, sebuah peradaban itu akan sangat ditentukan oleh mainstream keagamaan, corak mainstream keagamaan yang berkembang di situ. Nah, corak mainstream keagamaan, kalau misalkan satu agama itu ditafsirkan menjadi progresif, maka negaranya juga ikut progresif. Hukum, etikanya itu juga progresif. Tetapi manakala theological mainstreamnya itu adalah konservatif atau kemudian moderat, maka itu juga berpengaruh terhadap bagaimana cara pandang itu. Misalkan dalam soal ini kan kita sama-sama Islamnya gitu kan. Di Islam yang kita pahami itu kan gini loh. Gak peduli kamu, anggap saja kamu ini hafidho ya. Hafidho itu orang yang hafal Al-Quran. Nggak peduli Nur ini hafidho ya atau Emma ini hafidho ya. Hafidho tidak hanya dari alif lam mim sampai jenenge qul a'udzu binas, tapi malik lah. Jadi kamu itu iso apal teko ngarep buri ngarep ngono kan. Amin. Sungguh pun kamu pinternya seperti itu. Tetapi di dalam nalar keagamaan kita, kalau kamu single, kamu tidak akan bisa menikahkan diri sendiri tanpa bantuan orang. Itu berbeda dengan laki-laki Nur. Itu berbeda dengan ini sesuatu yang aspek yang sangat embedding pada diri kita. Apalagi soal yang sering aku kritik itu soal akikah.
akikah gitu kan. Akikah kan mesti kan, akikah kalau lanang wedhuse loro, kira-kira kan gitu tuh. Iya. Sing wedok wedhuse siji kayak gitu. Iya, emang. Ada perspektif memang kayak gini. Tapi ada kemarin waktu Cecil sama Galang mengatakan seperti itu, istri bilang mas iki loro dan satu berarti tiga. Enggak yang nek siji kabeh, nek loro kabeh, nek Kamar gak aku anak kabeh. juga gitu. Jadi Kayak cewek gitu. cowok tetap 2. Jadi sama. Jadi maksudku itu adalah bahwa power yang meletakkan laki-laki itu merasa dirinya sebagai protektor itu semakin kuat, semakin menjadi-jadi karena apa? Karena begitu kuatnya strom dari agama. Kira-kira tafsir agama. Tafsir ya, bukan agama ya. Tafsir agama menyangkut soal itu. Belum lagi soal imam sholat dan lain sebagainya. Kayak gitu. Banyak ya. Jadi aku kira memang kalau di wilayah yang non agama kayak gitu, menurutku kita masih upaya untuk menaikkan itu. Tapi justru struggle yang paling ini ya, paling menantang, challenging itu adalah ketika berkaitan dengan ini. Itu sebabnya kalau misalkan soal kekerasan, misalkan di banyak tempat gitu kan, di institusi pendidikan, aku kira juga kerap menggunakan relasi kuasa menyambut soal ini. Ini betul seperti yang dikatakan oleh Emma itu menjadi penting. Itu fungsinya ada KUPI mas. Iya. Tujuannya ada KUPI, Kongres Ulama Perempuan Iya. Indonesia gitu kan. Karena merasa selama ini tafsir agama terutama atas perempuan itu seringkali tidak adil. Kalau misalnya melihat dari perspektif ini keadilan hakiki perempuan, itu kan melihat bahwa ada 3 cara pandang atas perempuan, atas kemanusiaan perempuan. Oke. Ada 3 cara pandang, tiga level kesadaran atas kemanusiaan perempuan. Yang pertama itu kesadaran yang menganggap bahwa perempuan itu bukan manusia. Jadi kalau misalnya kita lihat banyak sekali pandangan-pandangan yang menganggap misalnya perempuan nggak punya hak untuk bersuara, perempuan nggak boleh begini, nggak boleh gitu, dianggapnya bukan manusia. Jadi ya udah suka-suka laki-laki yang manusia untuk menentukan gimana baiknya misalnya soal contoh mungkin menikahkan diri sendiri karena masih dianggap ini ya. Terus yang kedua itu cara pandang yang melihat perempuan itu manusia tapi kadar kemanusiaannya itu separuh dari laki-laki. Misalnya dari contoh akikah itu. Kecuali kalau kita melihatnya dari sisi hemat ya mas ya. Itu biasa dulu. Ya cuman kalau misalnya dari nilai itu atau misalnya saksi gitu kan, saksi perempuan nilainya seringkali dianggapnya yang umum, tafsiran umum itu dianggapnya separuh dari nilai Hak waris kesaksian juga kan ya. laki-laki. Hak waris juga seperti itu. Jadi itu cara pandang yang melihat bahwa perempuan itu manusia tapi dia nilainya separuh dari laki-laki. Nah, cara pandang yang ketiga yang menjadi tujuan kita semua adalah perempuan itu adalah manusia subjek penuh seutuhnya, seperti itu. Sama halnya seperti laki-laki. Oleh karenanya, kalau KUPI itu kan tujuannya ke situ ya, perspektifnya. Jadi berusaha menghadirkan tafsir-tafsir keagamaan yang menempatkan perempuan sebagai subjek penuh yang sama seperti yang setara seperti laki-laki. Seperti itu. Nah, cuman ya ini cara pandang seperti ini kalau misalnya dalam pandangan keagamaan gitu Islam terutama itu memang belum semua pemuka agama itu memiliki perspektif seperti itu ya. Yang paling sering itu yaitu perempuan itu dianggap separuhnya laki-laki. Bahkan juga kadang ada yang menganggap bahwa otaknya separuhnya laki-laki seperti itu. Nah, tapi dan di luar keagamaan, di luar soal tafsir keagamaan pun yang tadi saya bilang bahwa kita gimana pun juga dibesarkan dalam sistem patriarki. Kita semua yaitu anak kandung patriarki yang dibesarkan dalam kondisi sosial masyarakat yang menganut nilai-nilai patriarki. Jadi untuk mengarah keluar dari itu memang butuh perjuangan tersendiri ya. Dan itu memang tidak mudah. Tapi kalau saya yakin ya bisalah gitu kan ke arah sana. Cuman ya memang itu tidak mudah. Dan kalau saya belokkan ke arah Gus Dur ya. Gus Dur ya inilah ya. Iya.
Jadi kan di Gus Dur ada 9 nilai utama Gus Dur gitu kan. Salah satunya itu kan kesetaraan. Kesetaraan ya. Dan perspektif gender ini bahwa perempuan setara dengan laki-laki ini digunakan untuk melihat segala isu. Jadi mungkin memang gender itu tidak menjadi isu strategis Gus Durian, tidak menjadi salah satu isu strategis Gus Durian tahun ini. Cuman dalam melihat semua isu kita berusaha menggunakan perspektif gender. Gitu. Jadi itu lebih ke cara pandangnya dalam melihat semua isu seperti itu. Jadi memang tidak dituliskan langsung bahwa Gus Durian ini membela ini gender, tapi dalam melihat persoalan apapun kita berusaha mengedepankan perspektif gender itu, gitu. Dan karena lagi-lagi karena kita semua anak kandung patriarki, kadang-kala kita nggak sadar bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan itu karena udah terbiasa seperti itu. Bahkan mungkin seorang aktivis gender pun kadang-kala ada keselilnya dikit, dan ya namanya proses gitu ya Mbak ya. Jadi ya kita saling mengingatkan gitu sih. Tapi yang menarik kalau misalnya ngomongin soal tafsir keagamaan di Indonesia itu udah ada KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, yang itu tidak, bahkan di negara-negara Islam, negara-negara yang dikenal negara-negara Islam yang kan biasanya condongnya ke Timur Tengah segala macam, itu nggak ada gitu. Jadi KUPI ini sebuah terobosan di dunia Islam terutama, bagaimana perempuan itu diberi suara, diberi hak untuk bersuara, menyampaikan pandangan keagamaannya. Gitu. Dengan perempuan diberikan suara, dia bisa memasukkan nilai-nilai dari pengalamannya, pengalaman sosial maupun pengalaman pengalaman biologisnya. Karena kan pengalaman biologis perempuan itu tentu berbeda dengan pengalaman biologis laki-laki. Dan itu akan sangat ketika kita memiliki kepekaan pada itu akan sangat mempengaruhi cara pandang kita akan sesuatu, termasuk juga kebijakan. Jadi kita mungkin, kalau saya yang merasakan 2 kali keguguran, mungkin ketika melihat bagaimana seorang ibu hamil gitu kan akan lebih berusaha menjaga, karena saya tahu bagaimana beratnya. Ya, sementara mungkin buat laki-laki yang tidak mengalaminya, tidak semuanya bisa memiliki kepekaan itu. Seperti itu. Jadi begitu. Ada sini yang menjadi poin penting. Seringkali ini aku melihat beberapa teman laki-laki ini kadang mereka sudah tahu, tapi gengsi untuk bisa melihat pasangannya atau temannya ini setara dengan dia. Atau kalau masih ada teman laki-laki yang takut kalau perempuan itu setara, kira-kira apa sih yang membuat mereka takut? Nah, sebagai laki-laki kalau kamu nggak, tapi yang lain, kira-kira apa yang membuat ketakutan? Kok nggak ingin sih kalau perempuannya ini setara, sama-sama misalnya di dunia politik, kok sama-sama di politik? Kadang kan lebih mengedepankan yang laki-laki aja dulu, yang perempuan nanti. Seringkali seperti itu. Sebenarnya apa ketakutannya kalau perempuan itu setara? Laki-laki itu banyak lagi, tidak semua laki-laki ya. Tapi setahuku itu begini. Sebenarnya kalau setiap orang, mau laki-laki atau perempuan, itu bisa saling mendukung dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, itu sebenarnya gini. Apa yang, kalau pertanyaanmu adalah apa yang ditakutkan laki-laki? Laki-laki itu insecure kalau dirinya tidak dianggap laki-laki, Maksudnya begini. Banyak misalkan di beberapa tempat itu, tapi begitu. Laki-laki itu paling insecure kalau dirinya itu merasa tidak dihargai, sama dengan perempuan. Yang tadi protektor tadi itu loh. Tadi protektor. Jadi bagaimana tetap menang tapi tanpa harus mendegradasi ketakutan laki-laki itu sendiri. Gitu. Jadi misalkan aku dengan istriku kayak gitu dan lain sebagainya kayak gitu. Sepanjang masing-masing pihak itu bisa menjaga dalam tanda petik kemuliaan
pasangan itu sendiri sebenarnya tidak ada Tidak ada masalah. masalah. Tapi Yang jadi masalah itu adalah ketika maju dengan cara menindas yang lain. Itu rumus umum ya, rumus umum. Tidak hanya pada laki-laki perempuan. Laki-laki itu kalau maju dengan cara menindas perempuan itu juga nggak bagus. Itu juga nggak bagus. Begitu juga dengan perempuan maju dengan cara dalam tanda petik kemudian menindas laki-laki itu juga ini termasuk maju dengan cara memperlakukan laki-laki, dengan cara seorang laki-laki maju dengan cara mempermalukan perempuan. Misalkan aku jadi bupati terus kemudian untuk menunjukkan kuasaku lalu istriku tak suruh-suruh di hadapan publik, kamu gini, kamu nggak ini. Itu maju dengan cara mempermalukan perempuan. Itu nggak bagus. Hal yang sama itu juga berlaku kepada perempuan dalam konteks heteroseksual. Dalam konteks perempuan itu ketika pengen maju, ya jangan pernah membuat laki-laki ini insecure. Kan ngerawat orang lain gampang banget. Pastikan tidur dia nyaman. Kira-kira ini sangat domestik banget ya. Tapi tak kasih tahu bagaimana cara menundukkan laki-laki tanpa dia harus merasa ditundukkan gitu loh. Pastikan tersedia makanan. Perkara nggak dimakan atau tidak itu urusannya dia. Buat dia nyaman. Udah selesai. Dia nggak akan macam-macam. Dia nggak akan merasa insecure. Sesekali ngalem dan lain sebagainya. Maksudnya begini, enggak. Ini mungkin terdengar sangat klise, tetapi laki-laki ini seunik perempuan. Jadi kalau kemudian majunya keinginan untuk maju perempuan itu dengan cara yang sebagaimana laki-laki yang mempermalukan perempuan ini, pasti ada resistensi. Kayak gitu. Sebenarnya gampang-gampang susah kok ya. Maksud gini Al, untuk contoh ya dalam pekerjaan domestik itu kan ada pekerjaan rumah. Tetapi seringkali yang mengerjakan perempuan. Ketika laki-laki yang mengerjakan pekerjaan rumah itu dianggap istrinya, istri kurang ajar kok bojone dikongkon kerjaan domestik. Itu masih ada di culture budaya kita. Itu mesti sampai hari ini pun sampai kapanpun. Sepanjang agama ditafsirkan seperti itu selalu ada, dan cara terbaik melakukan perlawanan itu adalah dengan memberikan contoh. Iya, memberikan contoh itu. Jadi menurut saya perjuangan kesetaraan di ruang publik itu juga harus diiringi ke perjuangan kesetaraan di ruang domestik. Itu yang dimulainya justru harus di ruang domestik selesai dulu kan? Iya, itu dia. Ketika tidak ada pembagian, aku sendiri di luar, ketika siapa yang luang ya aku yang bantu ngerjakan melindungi anak-anak, waktunya aku masak ya aku yang masak, nggak peduli kamu laki-laki atau perempuan, ya mana yang senggang dia yang ngerjakan. Intinya mana yang nggak males gitu loh. Mana yang nggak males. Males pun nggak apa-apa, asalkan memang ada alasannya habis kerja, entah yang cowok atau yang laki-laki. Tapi kan seringkali yang menjadi yang cowok boleh males, bapaknya boleh males, tapi ibunya nggak boleh gitu kan, kayak seolah-olah, walaupun itu nggak ada tertulis ya. Faktanya pekerjaan perempuan itu 24 jam non-stop kayak apotek, ya kan? Itu kan jadi perempuan mengalami beban ganda, dan itu salah satu bentuk ketidakadilan gender itu kan. Karena yaitu ketika memperjuangkan haknya emansipasi di ruang publik, kita lupa bahwa perempuan wilayah domestik itu dianggap hanya wilayah perempuan. Jadinya perempuan sudah berkiprah di ruang publik, ketika pulang dia dianggap itu domestik itu tetap utuh punyanya perempuan, kewajibannya perempuan. Seperti itu jadinya yang membuat adanya beban ganda. Makanya yang menjadi perbincangan saya dan teman-teman saya biasanya itu adalah ini memperjuangkan kesetaraan di ruang publik itu harus dibarengi dengan perjuangan kesetaraan di ruang domestik, karena kalau tidak perempuan yang akan mengalami ketidakadilan gender itu, mengalami beban ganda itu. Atau seringkali gini kan Neng, seringkali kan para suami atau calon pasangan laki-laki itu jadi kan seringkali memperbolehkan pasangannya, oke, Dek atau Neng atau apa, kamu boleh kerja asalkan kerjaan rumah jangan sampai itu kan jadi beban. Tapi itu tidak berlaku buat
laki-laki kan. Nah, itu yang aku Kalau sendiri lah, kenapa kok perempuan tidak mau melakukan hal yang sama pada laki-laki gitu? Ya itu tadi ketika pertama relasi kuasa itu dari faktor ekonomi itu sudah berbeda. makanya aku selalu bilang kepada banyak orang gitu kan, terutama kepada perempuan, anakku juga perempuan. Jadi sampai kapanpun jangan pernah sepenuhnya menggantungkan nasib finansialmu itu kepada gaji laki-laki. Sebab hukum utama, orang yang punya duit itu selalu memiliki kuasa terhadap orang yang tidak memiliki uang. Itu hukum besi. Ini genderless ya, nggak peduli gendermu apa. Tapi kalau ada orang itu kaya dan kemudian berrelasi dengan orang yang dalam tanda petik tidak seberapa kaya atau dia dependent seperti itu, maka relasi kuasanya itu menjadi dominan dan menjadi timpang itu sendiri. Itu sebabnya sekali lagi, laki-laki yang memang by born itu sudah dicekoi dengan kuasa atau obsesi atau mimpi untuk melindungi. Pada saat yang sama dia juga menguasai model produksi kayak gitu, dan perempuan itu tidak memiliki kemampuan secara finansial, maka semakin menemukan jawabannya bahwa laki-laki lah yang sah itu. Makanya yang paling penting bagiku adalah bahwa jangan biarkan ya wahai laki-laki dan wahai laki-laki iya gitu kan. Jadi wahai perempuan, istri dan lain sebagainya, pastikan kamu punya duit sendiri, punya uang. Iya, secara finansial harus berdaya. Supaya apa? Supaya ia memiliki relasi kuasa yang relatif sejajar. Itu sampingan saja. Yang paling utama adalah menurutku keluarga. Bagi yang berkeluarga, keluarga itu juga pasti akan seperti halnya pesawat. Kalau laki-lakinya bekerja, perempuannya bekerja, itu kan dua mesin gitu. Kalau aku kan satu mesin, perempuannya aja yang bekerja. Aku kan ini asisten. Ya, bukan. Aku kan full time husband. Jadi bagiku relasinya mulai dibangun di situ. Di samping juga menjadi menarik ya Nur. Aku tidak tahu ya, tetapi menurutku kalau aku di sini ada Menteri Agama begitu ya, aku akan bilang bahwa kalau di Islam kalau orang itu mau kawin dia juga harus mengambil kursus dulu ya. Kalau di Kristen kan ada kursus. Iya. Jadi kursus persiapan sampai berbulan-bulan ya. Iya, termasuk bimbingan pernikahan. Iya, bimbingan kayak gitu itu bagus, terutama untuk menguatkan soal sensitivitas soal keadilan gender itu sendiri. Aku nggak tahu, pasti ada, tapi sejauh mana misalkan tafsir agama yang dipakai untuk menawarkan keadilan gender itu pada pasangan. Jadi semakin sering laki-laki itu berdialektika dengan perempuan, dengan isu-isu gender, keadilan gender, maka itu juga mau tidak mau juga mengupgrade sensitivitasnya dia menyebut soal itu. Tapi seringkali laki-laki enggan ya untuk ikut misalnya workshop tentang kesetaraan, seolah-olah dengan pasangannya mengikuti pelatihan seperti itu, seolah-olah nanti si perempuan ini akan naik dan menindas yang laki-laki, seolah-olah seperti itu kan. Di mainstreamnya, jadi mainstreamnya siapa laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi ketika pasangannya pulang, kok paling mana ini aku, karena mengikut pelatihan seperti itu. Iya. Ada yang seperti itu, ada yang menarik juga. Gimana? Ada yang menarik juga. Bahwa tidak sedikit perempuan itu yang memang merasa malu. Ini mungkin tidak benar ya. Merasa malu kalau melihat suaminya itu kemudian melakukan kerja-kerja domestik. Ya, karena sudah saking kuat. Iya. Aku menemukan banyak teman. Mas ojo wedok kate mereni dan sebagainya. Dia malu awalnya tuh, tapi aku nggak apa-apa, enggak masalah. Jadi ingat juga bahwa kolonialisasi soal patriarki itu juga ketika itu menghantam perempuan, maka perempuan ini menjadi suara paling kuat untuk mempertahankan patriarki itu sendiri. Misalkan yaitu tadi, waduh, bojoku, jadi cara pandangnya perempuan ya. Nah, nek bojoku diketahui oleh publik blonjo,
terus kemudian dia masak dan lain sebagainya, berarti kan di mata publik dia nggak ada harganya. Tentu tidak kalian kan, tentu tidak kalian, tapi tidak banyak, tidak sedikit perempuan yang masih meletakkan laki-laki itu kudu diletakkan Di atas. di atas. Raja. Supaya apa? Supaya publik itu mengesankan aku punya suami yang manly banget. Suami, iya. Jadi menurutku itu menarik kayak gitu. Sekarang kita kan di dunia Facebook dan medsos ya, kita kan punya ratusan teman yang punya yang sudah kawin kayak gitu kan. Lihat saja misalkan laki-lakinya kayak gitu atau perempuannya atau seperti apa ketika dia mengekspos dirinya di ruang-ruang publik menyangkut kerja-kerja domestik itu sendiri masih sangat rendah. Dan aku juga ngomong ini temanku aktivis perempuan ketika kenapa sih kok suamimu kan ini perempuan, suamimu kan orangnya kan sangat sensitif gender banget, masak dan sebagainya. Kenapa enggak kamu upload? Enggak lah kayak gitu. Enggak kayak gitu. Ya untuk soal keadilan gender cukup kita aja, tapi di ruang publik itu belum waktunya. Oke. Kayak gitu. Jadi maksudku begini, kesetaraan yang kita tadi diskusikan itu juga terganjal oleh dua hal. Pertama adalah kebebalan sebagian laki-laki menyangkut soal keadilan gender itu, dan yang kedua masih enggannya beberapa perempuan, Image-nya. iya beberapa perempuan itu yang merasa juga insecure, tidak kamu, yang merasa insecure kalau pasangannya dinarasikan seperti dirinya, melakukan kerja-kerja seperti dirinya. Paham maksudku? Ya, paham. Mungkin itu saking ini Mas, saking kuatnya nilai-nilai patriarkis itu tertanam. Atau juga kalau saya curiganya juga karena ada konsep perempuan yang baik gitu. Oh ya, sorry. Jadi kuatnya perempuan itu sejak kecil itu disuruh mencapai apa yang dianggap sebagai standar perempuan yang baik. Di antaranya itu adalah ya jago mengurusi urusan domestik seperti itu. Jadi ketika menunjukkan bahwa suaminya itu bisa melakukan pekerjaan domestik, seolah-olah itu dia sedang menunjukkan bahwa dirinya tidak mampu melakukan itu. Jadi dirinya tidak mampu mencapai standar nilai perempuan yang baik itu, gitu loh. Atau bahkan takut dianggap aib. Nah, itu dia. Jadi lagi-lagi kalau saya ngelihatnya bahwa bukan karena perempuan itu nggak mau gitu, enggak. Tapi mungkin bahkan mereka itu masih menganggap bahwa nilai dia itu dari kemampuan, nilai seorang perempuan itu dari kemampuannya melakukan pekerjaan domestik, seperti itu bisa jadi. Kalau saya berpikirnya mungkin ke arah situ, atau juga sangat kuatnya doktrin-doktrin patriarkis bahwa ya ruang domestik itu ruangnya perempuan, seperti itu. Dan itu yang memang harus kita perjuangkan bersama, bahwa ruang domestik itu ya ruang kita bersama gitu kan. Seperti itu. Aku kemarin ini soal ini, aku tadi itu baru update Facebook ya, menyangkut soal, aku mikir, kenapa ini International Women's Day, kenapa ini bukan International Female Day, kayak gitu. Yang mungkin luput dari banyak orang bahwa women itu adalah diksi yang masuk dalam rumpun gender. Apa perbedaannya mungkin lebih Gender ya. Woman itu perempuan ya, perempuan ya. Female itu rumpun jenis kelamin yang berbasiskan organ reproduksi, Nur. Jadi kalau gender itu adalah jenis kelamin yang berbasiskan pengalaman hidup. Oke. Ya kayak gitu. Dia pakai women, tidak pakai female. Kalau female itu kalau bahasa di sini Indonesia itu bukan perempuan, betina. Oh. Gitu, betina, jantan dan betina. Sangat biologis male, banget. Iya, sangat biologis. Male and female. Kalau di bahasa Inggris itu kan enak. Male and female, woman and man, kayak gitu. Jadi woman and man itu kategori gender. Ya, kategori gender yaitu jenis kelamin yang didasarkan pada pengalaman hidup, Nur. Pengalaman hidup. Jadi tidak semua female itu merasa dirinya woman. Tidak semua woman itu pasti female. Makanya
woman itu terbagi menjadi dua. Ada woman itu terbagi menjadi dua. Jadi orang itu merasa dirinya perempuan itu dari dua golongan. Yang pertama adalah perempuan yang cisgender. Perempuan, katakanlah ada orang punya vagina yang merasa dirinya perempuan. Ya. Nah, itu aku sebut sebagai female based woman. Perempuan berbasis betina atau perempuan perempuan dari female base kayak gitu. Ada juga yang kedua itu adalah male based women. Jadi perempuan yang berbasis laki-laki. Jadi ada orang punya penis tapi dirinya merasa perempuan. Itu apa? Itu juga perempuan. Gitu. Tapi dia bukan female. Kayak gitu. Jadi menurutku ini menjadi menarik terutama untuk menggrab bahwa isu soal kesetaraan, soal inklusivitas itu juga tidak melupakan dari aspek itu tadi. Jadi kenapa kok ini International Women's Day bukan International Females Day? Itu karena ya pilihannya sudah tepat. Ini menggunakan diksi gender, tidak menggunakan diksi yang berkaitan dengan biologis. Kan sampai ada juga yang udah pakai ini. Terutama juga ini kalau dulu kan kita menggunakan diksi wanita, kemudian itu diubah oleh teman-teman aktivis jadi perempuan. Nah, kenapa itu coba? Iya, wanita. Dulu mungkin karena wanita itu karena kalau yang aku tahu ya, kalau yang aku tahu wanita itu karena wani ditata. Jadi sosok yang mau ditoto. Jadi seolah menjadi objek, dia mau diatur. Kalian kalau ini rusak. Kalau ini tidak narasi wanita, narasi mungkin narasinya ini kan supaya ini. Jadi ini barang rusak, ya, barang rusak dan dia mau ditata, wanita, kan, wani ditoto. Jadi kamu sudah rusak dan mau ditata kembali, maka itu dianggap sebagai. Enggak hanya rusakan, tapi memang sosok objek. Walaupun nggak berantakan, dia mau ditata, mau diatur, mau dilindungi. Jadi sosok yang kamu nggak punya kemandirian, kamu nggak punya freedom gitu. Tapi kalau perempuan, perempu itu kan sakti. Jadi orang yang memiliki kesaktian, orang yang mempunyai kelebihan dari dirinya. Nah, kalau yang aku tahu itu, kenapa kemudian wanita itu kemudian diubah menjadi lebih banyak menggunakan perempuan. Nggak tahu yang dari versinya yang belum tahu itu juga. Nah, salah satu yang menarik itu adalah pergantian dari Menteri Urusan Wanita menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan itu terjadi pada era Gus Dur. Jadi dari situ udah kelihatan banget, maksudnya kenapa Gus Dur juga menggunakan perspektif gender dalam setiap melihat isu, karena ya dari yang dicontohkan Gus Dur sendiri, padahal cuma 2 tahun ya menjadi presiden, tapi ini perannya itu diantaranya adalah mengubah Menteri Urusan Wanita menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Dan yang kemudian juga pada masanya Gus Dur itu juga ada Inpres yang tahun 2000 itu yang menjadi dasar diberlakukannya PUG, pengaruh utamaan gender di setiap dinas ya. Jadi maksudnya ya itu, padahal cuma 2 tahun ya, tapi itu bisa meletakkan fondasi kebijakan yang ramah gender seperti itu. Yang dicontohkan Gus Dur sendiri kan seperti itu. Dan yang itu juga kalau yang wanita dan perempuan ini sangat terkait dengan ini perspektif Orde Baru ya. Oh iya. Yang menempatkan perempuan itu jadi ketika sebelum Orde Baru itu kan perempuan itu sangat berdaya ya, banyak gerakan-gerakan perempuan seperti Gerwani gitu ya. Dan banyak lagi yang lain. Jadi perempuan itu sudah bersosial masyarakat gitu kan, sudah melakukan banyak hal di ruang publik dan memperjuangkan hak-haknya. Misalnya di Kongres Perempuan kan mereka juga menentang poligami misalnya diantaranya. Nah, kemudian ketika diminta untuk Kongres pertama perempuan itu kan yang 22 Desember itu oleh Orde Baru dijadikannya Hari Ibu, bukan Hari Perempuan. Dan penamaan Hari Ibu itu sendiri itu pada akhirnya membuat perayaan tanggal 22 Desember itu sendiri bukan untuk merayakan merayakan pencapaian perempuan. Tapi merayakan keibuan.
Memasak. Jadi kan biasanya lomba-lombanya masak, berkebaya, pokoknya hal-hal yang domestik yang dianggap selama ini menjadi ranahnya perempuan. Padahal tanggal itu kan tanggal tonggak. Gimana kalau hari itu nanti di off aja? Enggak sih, cuman ini menariknya adalah ketika Orde Baru itu benar-benar berusaha, yang tadinya perempuan di masa sebelumnya itu sangat aktif di ruang publik, oleh Orde Baru itu didomestifikasi, dimasukkan lagi ke ruang domestik dengan ini ideologi ibuisme itu. Hari Ibu itu, Dharma Wanita yang urusannya cuman ini kan apa namanya, hal-hal domestik perempuan seperti itu. Dan juga PKK. PKK itu kan akhirnya larinya banyaknya itu kegiatannya itu hal-hal yang berbau domestik seperti itu. Bukan yang memperjuangkan kesetaraan gender misalnya kayak gitu, atau menentang poligami. Padahal itu poligami itu menjadi isu yang sangat banyak disuarakan pada saat sebelum Orde Baru. Sebelumnya ya. Seperti itu. Tapi ketika Orde Baru jadinya perempuan itu seolah hanya Kamu kalau hidup di zaman ordenya Pak Soekarno gitu, ketika ada isu poligami, kamu akan berada di pro poligami atau kontra? Oh enggak, saya kontra poligami. Saya bisa bilang bahwa saya bahkan berani menyatakan bahwa poligami itu tidak disetujui oleh Islam. Poligami itu dilarang dalam Islam. Itu maksudnya saat ini saja saya juga bisa bilang gitu. Pas lagi masa Soekarno. Ini menarik ini kan. Soalnya cicit-cicit kita, kalau kamu baca bukunya Profesor Saskia Wirenga, ketika gigiran soal poligami itu, DPR itu terbelah loh. Termasuk organisasi-organisasi perempuan. Organisasi perempuan yang agama Islam, mau Aisyah, mau Muslimat, itu semuanya itu pro terhadap poligami itu. Pro terhadap poligami. Menganggap bahwa itu adalah agama yang betul. Jadi kalau Emma ini hidup pada tahun 60, dia ini orang Gerwani gitu kan. Enggak, saya tetap saya. Enggak, maksudnya cara ideologinya ya, ideologinya. Yang sudah reinkarnasi. Iya, ideologinya. Maksudku, aku bisa membayangkan. Jadi makanya aku tadi nanya kan, kalau kamu hidup di zamannya Pak Karno 50-60, kamu akan tetap kontra poligami atau pro poligami gitu. Soalnya ya itu tadi, bahwa menurutku ini yang menarik kan, bahwa bahkan ketika titik start tahun 50-60 menyangkut soal poligami itu, bahwa semua organisasi Islam itu satu suara di dalam suara politiknya itu pro terhadap poligami, tetapi dalam perkembangan waktu dan lain sebagainya ini bisa berubah. Jadi seseorang orang perempuan tetap dengan keislamannya, tetap dengan KNU-annya, tetap dengan kemuhammadiyahannya, tetapi untuk urusan poligami dia kemudian menjadi sangat quote unquote ya, menjadi sangat sekuler dan progresif kayak gitu. Kalau saya melihatnya itu, Mas, kenapa seperti itu? Karena di zaman itu pengambilan fatwa itu didominasi oleh ulama laki-laki. Di sekarang, di tahun-tahun ini kita punya Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang mengedepankan ini ya, pengalaman perempuan, baik pengalaman biologis maupun pengalaman sosial perempuan. Jadi fatwa-fatwanya itu lebih ramah untuk perempuan. Seperti kalau dulu kan cuma melihat dari sisi laki-lakinya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Oke, sebentar ada teman-teman yang gabung di kolom komen ya. Jadi teman-teman di rumah yang mau bertanya, kita bacakan dulu ya supaya dijawab oleh narasumbernya. Ini ada Muriana Tohari, ini dari daerah Jogja sana. Nah, ini pertanyaannya dari Kupi tadi ya. Ada upaya mendekonstruksi tafsir keagamaan. Bagaimana ini bisa dipertemukan dengan perspektif kelas? Itu pertanyaannya. Terus buat An ini, perspektif kelas masih dominan ya, Pak An? Apa kemungkinan emansipasi yang bisa dilakukan? Terus apa lagi? Ya, ketakutan tidak dihargai. Saya pernah membaca itu. Nah, itu kira-kira pertanyaan dari Mbak Muriana Tahari yang ada di Jogja. Monggo, siapa yang mau nanggapi dulu? Aduh, ini jadi saya mewakili ini. Karena dari awal sudah diomongin jadi sekalian. Tapi untungnya Gus Durian juga termasuk salah satu penyelenggara Kupi. Jadi masih nyambung ya. Sekarang kita mau minum Kupi dulu.
Gini, jadi kalau misalnya 5 pengalaman sosial perempuan, oh ya, Pengen sorry dijelas. saya belum terbiasa. 5 pengalaman sosial perempuan itu kan ada diskriminasi, stigmatisasi, stereotip, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan. Nah, jadi kita lihat juga ada diskriminasi dan stereotip ini ya. Jadi menjadi perempuan aja, perempuan yang misalnya dia berdaya secara ekonomi, secara kelas sosial juga misalnya, tapi dia perempuan, itu akan sampai sekarang ini pun masih akan susah memperjuangkan kedudukan yang setara dengan laki-laki dengan status yang sama. Statnya sudah beda. Jadi padahal misalnya sama-sama modal sosialnya kuat, sama-sama modal ekonominya kuat, tapi dia perempuan dibandingin laki-laki, itu biasanya di masyarakat itu yang lebih dilihat itu adalah yang laki-laki. Apalagi kalau si perempuan itu tidak kuat secara ekonomi, secara sosial, secara masyarakat juga, misalnya dia ternyata itu difabel gitu kan, itu akan ada ini ya, diskriminasi ganda bertingkat gitu kan. Nah, kalau Putih sendiri belum sampai membahas itu sebenarnya, tapi yang kita perjuangkan adalah ya itu kesetaraan perempuan ya, terutama tafsir-tafsir agama, keagamaan, karena selama ini tafsir-tafsir keagamaan itu kan selalu bias laki-laki, seringnya bias laki-laki. Saya nggak berani bilang selalu, ntar seringnya itu bias laki-laki ya, karena memang selama ini ulama yang dianggap ulama itu laki-laki, jadi ya pengambilan fatwanya itu pada akhirnya berdasarkan pengalaman laki-laki, jadi sangat bias cara pandang laki-laki. Nah, kalau di KUPI sendiri baru memperjuangkan ini pengakuan atas pengalaman perempuan, pengalaman sosial maupun biologis perempuan gitu kan. Jadi kalau misalnya sampai ngomongin ke kelas mungkin masih agak panjang runtutannya. Seperti itu sih. Ya, bagaimana kalau dari Aan? Masih ada kelas-kelas ya? Aku tidak tahu. Terima kasih Mbak. Aku nggak tahu memang gunakan perspektif kelas ini. Ini kelas yang dimaksud itu adalah kelasnya kelompok Marsian atau tidak. Kelompok Marsian itu kan begini tuh, bahwa selama kira-kira kan kalau menurutku selama jadi ketidakadilan yang terjadi di seluruh jagat raya ini itu disebabkan masih adanya kelompok borjuasi yang melakukan penindasan terhadap kelompok proletar. Gitu. Karena mode of production, moda produksi, pabrik, pemilik sumber-sumber kapital itu masih dikuasai oleh segelintir orang yang itu digunakan untuk menindas kelompok yang lebih rendah. Artinya ketimpangan ekonomi itu akan selalu menciptakan dan berdampak pada terciptanya ketimpangan-ketimpangan yang lain. Makanya di dalam teman-teman yang percaya dengan teori kelas ini, dia mengatakan bahwa negara ini akan adil, akan seperti surga kalau seluruh moda produksi itu dikuasai oleh negara, digunakan untuk sepenuhnya untuk masyarakat itu sendiri. Tujuan sosialisme itu seperti itu. Nah, apakah memang seperti itu? Saya kira juga ada unsur-unsur di mana penindasan dalam tanda petik sebagian besar laki-laki kepada perempuan itu juga disebabkan oleh apa? Masih menumpuknya kekuatan-kekuatan, mau kekuatan pengetahuan maupun terutama kekuatan ekonomi yang masih menumpuk kepada gender tertentu, yaitu laki-laki itu sendiri. Kenapa itu bisa terjadi menumpuk? Ya itu adalah konsekuensi logis. Karena apa? Karena peradaban kita masih mendorong laki-laki itu untuk bertanggung jawab. Awas lho ya, engko nek misale bojomu nek gak iso masak, ini wong tuwa. Nah wong lanang nek bojomu gak iso mangan, itu berarti sing salah wong lanang duduk sing wedok. Maunya baik. Tetapi itu oleh sebagian laki-laki akan ditafsirkan, aku kudu nyambut gawe kenceng, api Nur. Tapi ketika ini terus-menerus, lalu dia punya banyak duit dan lain sebagainya, secara tanpa disadari,
ia punya power yang besar. Punya power yang besar dan pasangannya itu karena merasa dirinya lebih enjoy tiap bulan terima transferan dan lain sebagainya, dia penikmat saja, dan kalau penikmat posisinya lebih rendah. Contoh, bagi suami istri yang penikmat seperti ini, maka kan dia tidak punya kuasa atas suaminya. Contoh, tiba-tiba suaminya kemudian tertarik pada perempuan yang lain, dia ingin poligami, lalu dia minta izin kepada istrinya itu. Kamu mau tak poligami atau aku ceraikan? Kalau kamu cerai, kamu mau makan apa? Kalau kamu cerai, di dalam tradisi kita, jadi janda itu berat. Apalagi janda yang tidak memiliki penghasilan dan lain sebagainya. Aku setuju Mbak bahwa teori kelas dalam konteks kelompok berjuasi pemilik kapital ini selalu melindas yang lain itu seperti itu. Itu sebabnya maka penyetaraan itu menjadi penting itu sendiri. Jadi ada banyak faktor, Nur, tapi yang jelas bahwa kemandirian secara ekonomi itu juga akan membantu tiap-tiap orang itu untuk bisa lebih sejajar posisinya, dan kalau sejajar maka harusnya sih lebih harmonis gitu kan. Harusnya lebih harmonis dan bisa mencapai pada mimpi keluarga itu menjadi lebih baik. Sepanjang itu bisa dipahami. Iya, kalau misalnya di Gus Dur ya, balik lagi. Salah satu nilai ini Gus Dur itu kan salah satunya juga kesetaraan ya. Jadi maksudnya tidak peduli dari latar belakang apapun, gender apapun, itu kita setara gitu. Itu yang diperjuangkan, seperti itu kan. Dan juga selain itu juga sebenarnya salah satu nilai Gus Dur yang lain itu kesederhanaan. Jadi biarpun misalnya secara ekonomi kuat, yang kita utamakan adalah bagaimana agar lebih sederhana gitu loh. Jadi biar peka sama kelas yang lain misalnya, seperti itu. Dari sisi itunya sih kalau misalnya di Gus Durian. Sebentar. Omongannya. Sekarang kita ke pemerintah. Kalau dari kebijakan pemerintah sendiri, sejauh ini kamu melihat apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat itu sudah berperspektif gender ataukah masih tidak? Masih banyak yang tidak sensitif gender? Mostly iya. Iya, yang mana ini? Mostly iya itu maksudnya gini. Yang pertama ya, sekarang nggak mungkin itu kan. Ini kayak jadi terdakwa ya. Sekarang itu kan perempuan itu kan dalam tanda petik secara politik itu kan di atas angin di Indonesia itu. Di atas angin itu begini kan. Sampai nggak terlihat. Kalau ada regulasi-regulasi yang tidak sensitif gender, tidak sensitif perempuan, itu pasti dibabat habis itu. Pasti dibabat habis. Pasti dibabat habis. Kecuali yang tidak sensitif gender berkaitan dengan urusan yang berkaitan dengan agama dan lain sebagainya, itu masih nggak bisa. Itu masih nggak bisa. Jadi misalkan soal keterwakilan perempuan ya gitu kan, keterwakilan perempuan, nggak tahu per hari ini 30 itu menjadi mandat kan, mandatori itu. Iya, tapi kemarin nggak tercapai tuh kuota 30%. Iya. Yang mencalonkannya sih tercapai ya, cuman pada akhirnya iya. Oh, yang terpilih. Terpilihnya itu yang tidak sampai kayak gitu. Pencalonan calegnya itu sih tercapai ya. Kita juga punya Komnas Perempuan, kemudian aku seneng kok di Indonesia ini sudah lumayan progresif. Yang tidak progresif itu ketika berkaitan dengan aspek keluarga. Wah, aspek keluarga. Misalnya kan begini Nur, aku kan anak aktualisasi ya, jadi itu di Undang-Undang 174 itu kan ada. Jadi sebenarnya undang-undang perkawinan di kita itu kan asasnya kan asas monogami kan. Jadi perkawinan di Indonesia itu asasnya asas monogami, tetapi kemudian di pasal yang berapa itu lupa bahwa kemungkinan terjadinya poligami terutama di Islam itu dimungkinkan. Jadi misalkan kalau ada seorang suami yang mendapati istrinya itu sakit-sakitan, dia tidak memiliki anak dan lain sebagainya, maka si laki-laki itu boleh untuk mengajukan permohonan
menikah lagi gitu kan. Nah, mungkin bagi kita yang berpikiran progresif sebenarnya itu kan quote unquote tidak sensitif gender menurutku loh ya, menurutku yang laki-laki aja kayak gini apa yang perempuan. Kayak gitu. Jadi menurutku ya itu tadi, padahal itu sebenarnya orang itu tahu semuanya bahwa Undang-Undang 174 terkait dengan soal perkawinan itu sebenarnya membuka peluang yang tidak sensitif, artinya pro poligami lah. Tapi kan nggak pernah diotik-otik karena apa? Karena itu menyangkut doktrin dari kelompok yang agamanya. Bukan pernah diotik-otik sih mas, sering diajukan judicial review kayak gitu. Ya, mesti kalah dan lain sebagainya menyangkut soal poligami. Jadi ada cukup progresif, misalkan yang lagi progresif itu misalkan kasus soal, kalau dulu di hukum Islam itu kalau ada orang perempuan melahirkan di luar perkawinan maka anaknya itu kan hanya punya hukum keperdataan kepada seorang ibu. Masih kayak gini. Tetapi itu oleh Mahkamah Konstitusi diubah artinya sepanjang anak itu yang lahir itu bisa dibuktikan secara saintifik bapaknya, maka ia memiliki relasi keperdataan kepada bapaknya kayak gitu. Jadi misalkan begini, aku misalkan sama perempuan kawin siri, lalu kemudian punya anak kamu kayak gitu, lalu aku mati, kemudian ya itu tadi, kamu secara hukum kenegaraan awalnya itu kamu nggak bisa nuntut aku, nggak bisa nuntut hakmu dalam kewarisan itu sebagai anak. Karena apa? Kamu tidak dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, yang legal ya, yang legal menurut negara kan. Tapi oleh MK itu kemudian kamu dimungkinkan itu sepanjang kamu bisa membuktikan bahwa kamu adalah anakku. Itu satu hal yang progresif itu. Itu pun gara-gara kemarahan seorang perempuan terhadap laki-laki ketika ini. Kasus itu kan menarik kan? Kalau nggak salah itu kasusnya itu ada anaknya Soeharto. Itu kayaknya Mayang Sari, Nur. Oh, ini siapa? Jadi Halimah. Oh iya. Halimah. Jadi Bambang Triatmojo. No. Bambang Triatmojo. Itu kasusnya untuk Murdiono. Murdiono itu kawin dengan, Murdiono kan orang Cendana ya, Menteri Sasana. Itu kawin dengan aku lupa itu penyanyi dangdut gitu kan. Macica Mochtar. Betul. Ngomong ya. Macica Mochtar. Aku hafal lagunya tapi nggak tahu yang aku cinta kamu itu. Iya, Macica. Nah, Murdianto ini karena dia jadi korban makanya. Iya, Murdiono ini kawin siri dengan Macica Mochtar. Ya, kawin siri dengan Macica Mochtar, udah kan punya anak namanya katakanlah Akbar. Udah kan, udah oke semuanya dianggap oleh ini. Murdiono meninggal, lalu Macica ini nuntut warisan kepada ininya. Pengacaranya bilang, kamu nggak bisa karena apa? Anakmu itu di luar hukum, bukan anaknya Murdiono. Ngamuk dia ini Macica ini. Lalu dia menggugat Undang-Undang 174 ke Mahkamah Konstitusi. Waktu itu Pak Mahfud MD ketua MK-nya. Lolos. Itu kan, lolos. Salah satu saksi ahlinya Bu Sinta Nuria Wahid. Ke situ dia panggil sama Mahkamah Konstitusi. Gimana Bu? Gini. Akhirnya Bailo. Jadi yang ingin aku katakan bahwa aku optimis ya, ada KUPI, ada Komnas Perempuan dan lain sebagainya. Negara ini akan menjadi lebih bagus lagi, dan itu sangat tergantung bagi corak berislam seperti apa, karena kita kan 89% kan Muslim. Kalau corak berislam di kita itu masih konservatif dan moderat, itu ya masih gitu-gitu aja. Tapi kalau moderat kurang kuat. Jadi kan progresif. Iya, yang 9 Gus Dur itu progresif ya. 9 Gus Dur itu progresif. Karena tadi Emma bilang, aku hitung tadi ngomong kesetaraan itu kira-kira 4 sampai 5 kali. Nur, kalau di dalam bahasa Inggris kesetaraan itu ada 2 diksi. Pertama equal. Equal itu adalah podo. Nek kamu dapat 1, konyo dapat 1. Balance. Kamu dapat 2. Itu setara dalam kata equal ya. Kalau dalam equal saja.
Nanti. Iya, iya. Jadi equal ya. Saya agak bingung ya. Iya, equal. Equal itu setara. Setara itu begini. Kalau misalkan anakmu Alisa dapat 1 gelas, maka Faro dapat 1 gelas. Untuk semuanya. Faro boleh poligami, maka si Arya itu boleh poliandri. Faro boleh pokoknya apa yang boleh ini semuanya boleh. Itu. Terus satunya? Satunya itu equity. Equity, ya. Walaupun yang lebih familiar equality. Itu equity. Apa itu? Equality sama equity. Enggak, kalau equity itu nggak tahu, kamu cek aja di Merriam-Webster ya. Mungkin terbalik, tapi kira-kira equity itu adalah yang kuat ini menyokong yang lemah supaya dia bisa sejajar. Jadi misalkan begini. Jadi kalau Faro sama Alia, kalau Faro itu, kalau Alia dapat uang jajan 10.000, maka Faro dapat 10.000. Kalau dia dapat 5.000, Faro dapat 5.000. Kalau equity, mana yang lebih membutuhkan, dia disupport lebih banyak. Affirmative action. Gitu. Itu seperti makna keadilan ya. Iya. Adil itu bukan kayak gitu. Sama. Itu sih nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut untuk. Oke, ini waktunya ini operatornya udah kita Anda. Mungkin untuk closing statement mungkin Neng Emma bisa memberikan tema kita sebenarnya inspirasi perempuan. Tapi ini belum masih sudah ke mana-mana. Nah, untuk Neng Emma sendiri sebagai perempuan apa sih yang bisa dilakukan supaya bisa menginspirasi seperti tema tadi ya, inclusion. Jadi artinya dari latar belakang yang berbeda, dari strata masyarakat yang berbeda, apa yang bisa kita lakukan sebagai perempuan untuk menginspirasi dan memotivasi perempuan lain untuk dia bisa berdaya, untuk dia bisa menjadi perempuan yang free, bukan free bebas yang negatif ya, tapi free untuk mengeluarkan pendapatnya, free untuk mengekspresikan kemampuannya. Apa yang bisa dilakukan? Apa ya? Yang paling penting, dengar. Yang paling penting menurut saya buat perempuan itu harus menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Karena dari pendidikan itu perempuan bisa bisa bersuara, bisa tahu lebih banyak, bisa menjadi apapun, bisa meraih apapun, itu dari pertama-tama pendidikan. Dan kemudian seperti yang tadi Mas An bilang bahwa perempuan harus berdaya secara ekonomi, itu harus. Karena ketika perempuan tidak berdaya secara ekonomi, orang lain akan lebih mudah untuk mengambil haknya perempuan gitu kan, mengambil suaranya perempuan. Jadi kita harus berdaya secara ekonomi dan juga kita harus terdidik sekolah setinggi-tingginya agar kita tahu betul bagaimana dunia ini, bagaimana apa yang terjadi di dunia. Jadi perempuan nggak boleh hanya cuman di rumah aja nggak apa-apa, cuman tapi maksudnya nggak boleh cuman berputar di, jangan membatasi diri hanya dengan itu dia ya, gitu jangan ya. cuman peduli itu aja, bahwa banyak hal yang menarik yang itu semua akan berguna untuk perempuan ke depannya. Saat menghadapi rintangan apapun, ketika perempuan itu berdaya secara ekonomi, berdaya secara pendidikan, itu akan lebih mudah merebut kembali haknya kalau misalnya terampas seperti itu. Terima kasih Neng Emma. Untuk Kak An, kalau aku ya gini aja. Sebagai perspektif laki-laki, apa yang bisa dilakukan lelaki yang mempunyai perspektif perempuan, perspektif gender yang sudah kesetaraan terhadap perempuan ini, apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki untuk bisa menginspirasi laki-laki yang lain untuk bisa melakukan hal yang sama? Aku itu membayangkan laki-laki dengan pasangannya, dalam hal ini perempuan ya. Itu dia akan ngomong seperti ini, don't walk behind me nor in front of me, but walk beside me gitu kan. Jadi jangan berjalan di belakangku atau jangan berjalan di depanku, tapi berjalanlah kamu di sampingku, sejajar kayak gitu. Sampingnya. Jadi laki-laki yang baik itu ngomong ke pasangannya itu, Dek, awakmu ojo mlaku nang mburiku, terus kemudian ojo nang ngarepku kayak gitu. Tapi mlaku di ini aja, mlaku di samping. Jadi
Jadi menurutku itu menjadi hal yang sangat penting, menyangkut soal bagaimana laki-laki itu bisa menginspirasi terhadap perempuan dan perempuan itu bisa saling menginspirasi. Oke, makasih An. Ya teman-teman, itu tadi ya obrolan kita yang cukup panas ya dengan Neng Emma dan juga An ya, terkait dengan bagaimana kita bisa menyuarakan apa namanya keberdayaan perempuan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau dari versi aku ya, background atau base-nya atau start-nya dari manapun, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada dan jangan takut dengan pencitraan yang buruk versi masyarakat. Kita harus melawan mainstream itu kalau memang itu tidak baik. Kita jangan takut pada apa namanya limit-limit atau batasan atau barrier-barrier yang dibuat oleh entah itu dari dogma agama, entah itu dari kebijakan pemerintah atau apapun. Jadi manfaatkan, jangan pernah takut untuk melangkah, karena selama kita takut kita tidak akan pernah bisa maju. Jadi gunakan kesempatan yang ada seperti yang Neng Ima bilang, apapun profesinya, di rumah pun tetap bisa apa namanya menjalin relasi dengan yang lain, menambah edukasi, pengetahuan, bisa dilakukan dari manapun, dari siapapun dan kapanpun. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung, yang sudah mantau kita. Ada Muriana tadi juga ya, yang Muri yang ada di Jogja. Terima kasih gabungannya. Dan insya Allah kita akan sambung lagi. Tadi ada bahasan yang belum kelar, poligami, mungkin bisa lebih hot ya, atau tema-tema lain di next selanjutnya. Terima kasih buat semuanya. Dan kita untuk kesetaraan kita semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.